Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia pada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh,
dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah, kami telah memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, tuntun kami, sertai kami. Dan biarlah kami mendapatkan rema yang luar biasa pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Jehovah Sebaot, yang artinya Tuhan bala tentara. Kita akan membacanya dalam Yosua 5 ayat yang ke-13 sampai yang 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yosua 5 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Dan kisah ini ditulis sebelum pasal yang ke-6, yaitu di mana Yeriko, tembok Yeriko akan diruntuhkan. Setelah Yosua 5 ayat yang ke-15, kita akan dapati yang namanya Yosua 6 ayat yang pertama dan sampai yang seterusnya, di mana diceritakan bangsa Israel bersama Yosua mengelilingi tembok selama 13 kali pada waktu itu. Dan putaran yang terakhir mereka memuji nama Tuhan, mereka meniupkan sangkakala pada waktu itu, dan terjadilah kemenangan buat bangsa Israel. Dan sebelum terjadinya tembok Yeriko diruntuhkan, Tuhan menampakkan dirinya kepada Yosua. Menampakkan dirinya yang mengatakan bahwa di panglima bala tentara Tuhan. Kita tahu di perjanjian lama ketika Tuhan mau menampakkan dirinya, dia menggunakan di perjanjian lama selalu dikatakan malaikat Allah, malaikat Tuhan. Itu diartikan dengan teofani, di mana Tuhan sendirilah yang menyatakan dirinya kepada umatnya. Hari ini kita mau belajar di mana Tuhan adalah bala tentara dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel, seperti Yosua dan bangsa Israel yang mau pergi ke tanah perjanjian, di mana Tuhan sudah menjanjikan mereka bahwa mereka akan menempatkan sebuah daerah yang penuh susu dan madu. Itu perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Dan hari itu Yosua dan semua bangsa Israel mau menggenapi yang namanya janji Tuhan, menduduki tanah perjanjian, tetapi mereka menghadapi yang namanya tembok Yeriko yang begitu besar, yang cukup
kuat, dan saya yakin dan saya percaya seperti ini, bahwa tidak cukup senjata, peralatan, perlengkapan, persenjataan bangsa Israel pada waktu itu. Tidak cukup untuk bisa meruntuhkan tembok Yeriko yang cukup besar pada waktu itu. Karena mereka adalah bangsa yang keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berjalan dari padang gurun. Dari padang gurun mereka tiba di Yeriko. Mereka mungkin tidak sempat untuk membuat yang namanya bom. Mereka tidak sempat yang membuat yang namanya nuklir untuk meledakkan tembok Yeriko. Mungkin mereka hanya punya peralatan seadanya, peralatan perlengkapan untuk berperang. Hari ini hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering bertanya, berapa banyak kita yang sedang menunggu janji Tuhan di dalam pribadi kita. Kita sering bertanya bahwa kapan janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saya secara pribadi, ataupun janji Tuhan tergenapi dalam keluarga saya, ataupun kapan janji Tuhan tergenapi dalam karir saya. Hari ini berapa banyak kita yang sedang menunggu janji Tuhan, tetapi ada tembok besar yang menghalangi hidup kita. Ada raksasa yang menghalangi perjalanan hidup kita untuk menggenapi janji Tuhan. Kita berada di situasi yang sangat rumit. Tapi percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ada sebuah kisah yang menarik di dalam 2 Raja-Raja ayat yang ke-6, 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 berkata demikian. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi kisah ini di mana bala tentara orang-orang Aram ingin menangkap Elisa. Karena Elisa seorang abdi Allah, nabi Allah yang selalu menolong bangsa Israel. Dan Raja Aram ingin menangkap Elisa dengan banyaknya tentara yang dia kirim. Dan pada waktu itu bujangnya dan para pengikut-pengikutnya takut bahwa ada orang yang menyerang mereka. Tetapi waktu itu Elisa tidak takut karena dia melihat di sekelilingnya, di belakangnya ada ribuan bala tentara Tuhan yang menjaganya. Kita dihadapkan dengan situasi yang sulit dalam menggenapi janji Tuhan. Tetapi percaya bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini ada bersama-sama dengan kita. Bukankah Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetapi pertanyaannya dalam kehidupan kita secara pribadi, berapa banyak kita yang mau datang kepada Tuhan, yang mau datang duduk di kaki Tuhan? Bukankah firman Tuhan berkata demikian? Matius 18 ayat 20 berkata demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berapa banyak kita membangun mezbah dengan keluarga? Berapa banyak kita datang kepada Tuhan?
bersama istri kita, bersama dengan anak-anak kita, dan seluruh keluarga kita. Berapa banyak kita mau datang kepada Tuhan? Jika hari ini memang benar Tuhan adalah bala tentara kita, Tuhan yang akan membela perkara-perkara kita. Tetapi pertanyaannya buat saya dan saudara, ada berapa kali kita mau datang kepada Tuhan? Berapa banyak kita yang datang beribadah kepada Tuhan? Ataukah kita hanya sibuk dengan urusan pribadi kita, dengan urusan duniawi kita, sibuk dengan pekerjaan kita dan tidak mau datang kepada Tuhan? Hari ini Tuhan mau menggenapi janjinya di dalam pribadi kita, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu banyak kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, banyak persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam hidup ini, yuk datang kepada Tuhan. Pergumulan yang berat, pergumulan yang sulit, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah tertipu dengan teman bisnis, tertipu, uang hilang, berapa puluh juta dirugikan oleh teman, dibohongi oleh teman. Hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan akan membela perkara-perkara kita. Mazmur 23 ayat yang kelima berkata demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Tuhan akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Yuk saya berdoa buat kita semua, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin engkau hari ini sudah mengalami persoalan yang berat, dibohongi oleh teman bisnis dengan kehilangan uang, atau mungkin Bapak Ibu yang hari ini sedang kesulitan keuangan, kesulitan mencari pekerjaan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, saudara semua. Angkat kedua tanganmu, berserah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan berjanji bahwa hari ini saya mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati saya, dengan segenap hidup saya. Tuhan, hamba mau berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat, mereka yang mau menyerahkan hidup mereka totalitas kepada Tuhan. Hari ini biarlah Engkau menjadi pembela dalam hidup mereka. Mereka mengalami persoalan, mereka mengalami tantangan begitu luar biasa. Mereka yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Tuhan, Engkau yang menjadi pembela buat mereka. Engkau menjadi tentara buat mereka, Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Engkau memberkati buat setiap mereka yang mengangkat tangan. Pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan turut campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.